Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, saya sangat berbahagia di bulan yang baru, tanggal 2 Mei hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, dan sebentar ada perjamuan suci untuk kita semua sesuai dengan kalender gereja kita. Dan sebelum itu kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita membuka kitab Ester pasal yang ke-9, Perjanjian Lama. Kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Kitab Ester pasal yang ke-9 ayat 24 sampai dengan 28. Karena ini cukup panjang, kita boleh baca bergantian supaya jemaat terlibat secara interaktif. Yang dapat boleh bilang amin. Ya, memang ini cukup panjang. Dalam perikop ini Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penetapan Hari Raya Purim, tapi kita tidak baca seluruhnya. Nanti di rumah boleh baca supaya kita mengerti konteks secara keseluruhan. Ya, saya mulai di ayat yang ke-24. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag, seterus semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni Undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Ayat 25. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Ayat 27. Orang Yahudi dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari bagian ini saya ingin kita akan merenungkan, sebab kita nanti akan perjamuan kudus, ya, supaya kita punya pengharapan di hari-hari yang kita lewati ini. Saya memberi judul kepada saya, Teguh dalam Pengharapan. Ya, kalau boleh pulang, Teguh dalam Pengharapan. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini global, Indonesia masih berkutat berperang melawan COVID-19. Memang ini ya sudah sangat laka juga ya kalau ulang-ulang dikatakan, tetapi yang saya ingin tekankan di sini bahwa bagaimana yang terjadi di India hari ini, yang dinamakan tsunami COVID. Kenapa tsunami COVID? Karena angka kematian setiap hari itu sangat tinggi. Bahkan saya membaca dalam satu berita dikatakan dalam 24 jam itu ada 3.523 orang yang meninggal dalam 24 jam, 2 hari ya, satu hari itu ada 1 malam. Kemudian juga dalam sehari itu ada 400.000 orang yang terpapar. Jadi total kematian itu di India 211.853 jiwa. Kalau Indonesia masih 40 ribuan. Ya, 1 juta yang terpapar, 1 juta lebih juga yang sembuh. Dan ada varian baru yang masuk juga ke Indonesia yang terjadi di India, itu namanya B117. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena walaupun di swab PCR bahkan kemudian negatif, belum tentu dia tidak terpapar. Karena virus varian baru dia langsung ke paru-paru. Karena langsung ke paru-paru, tiba-tiba orang mengalami pneumonia, artinya dia mengalami sesak napas dan akhirnya gagal jantung, meninggal. Sampai itu kalau kita lihat di pemberitaan, di berita, itu sampai orang di jalan saja tiba-tiba dia roboh, ya, jatuh karena walaupun negatif tapi varian baru ini langsung ke paru-paru. Dan mereka harus dikremasi. Saya lihat kremasi di India tidak sama dengan Indonesia.
Indonesia itu kalau kremasinya atau krematorium, tempatnya itu agak rapi. Dia di dalam satu gedung, kemudian dikasih masuk seperti oven, kemudian di oven situ sampai jadi debu. Tetapi kalau di India itu hanya dibikin seperti rumah-rumahan, sebuah-sebuah begitu, ada di jejer di tengah lapangan, kemudian dibakar di sana. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga hal ini tentunya bagi kita Indonesia juga merupakan hal yang perlu kita waspadai, sebab Indonesia terbuka untuk jalur internasional, terutama juga migran dari India. Dan varian baru ini mulai merubah, sehingga kita perlu menjaga kesehatan, hati-hati dan tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Dan sebab itu pemerintah membuat satu aturan supaya mudik itu dilarang, ya, kecuali kita yang lokalan dan orang yang pelayanan dan bekerja itu ada surat izin, tidak masalah. Poin yang saya ingin sampaikan di sini berbicara tentang sesuatu yang menjadi ancaman. Dan Bapak Ibu Saudara, dari apa yang kita baca tadi itu dalam kisah Ester, itu ancaman bagi orang Yahudi yang ada di benteng Susan di Media Persia atau di Iran pada waktu itu dalam pembuangan. Dan ancaman itu bukan cuma satu keluarga atau satu komunitas, tetapi satu bangsa akan dimusnahkan oleh Haman yang namanya genosida. Dan ini persoalan yang sangat-sangat berat. Dan singkat cerita, oleh karena sikap Ester, dia berani menghadap Raja Ahasveros. Kemudian Ahasveros memberikan satu perubahan keputusannya, bukan mereka yang atau orang Yahudi yang dihukum mati atau dimusnahkan, tetapi Haman dan keluarganya yang sudah kita baca tadi. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalam tekanan yang dialami oleh orang Yahudi pada waktu itu, mereka punya pengharapan. Mereka punya satu hal yang mereka sampaikan kepada Tuhan, walaupun tidak dicatat dalam kitab Ester, seperti sudah pernah saya jelaskan. Tetapi poin saya bahwa pengharapan mereka sangat teguh, dan dalam pengharapan mereka ada cara Tuhan untuk melepaskan mereka dari genosida, untuk melepaskan mereka dari rencana pembunuhan Haman, untuk melenyapkan seluruh orang Yahudi, bukan hanya di Persia, tapi di seluruh kekuasaan dari kerajaan Media Persia. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata di dalam segala sesuatu yang dihadapi oleh umat Tuhan, dan juga kita pada hari ini, bahkan dalam bentuk tekanan, dalam bentuk ancaman, dalam bentuk penderitaan, bahkan dalam bentuk apapun, dengan baik bahwa Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Di balik setiap peristiwa hidup seperti yang saya katakan bahwa Allah turut bekerja, ada Tuhan di sana yang merangkai seluruh peristiwa kehidupan kita untuk membawa kita kepada satu solusi, jalan keluar sesuai ketetapan keputusannya yang namanya providensial. Nah, kita akan belajar pada hari ini ada dua hal supaya dalam segala apa yang kita alami dalam hidup ini, kita semua teguh dalam pengharapan. Amin. Katakan amin. Tuhan luar biasa. Nah, hal yang pertama, perhatikan di ayat 24, bagaimana supaya kita teguh dalam pengharapan. Ayat 24 berkata, sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seterusnya orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun membuang Pur yang diundi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Nah, bagian perikop ini ditulis ketika mereka sudah bebas dari ancaman Haman, dan ini mereka menetapkan satu perayaan namanya Purim. Purim itu artinya keberuntungan, kemujuran. Nah, ketika mereka menetapkan hari itu, mereka mengingat apa yang dirancangkan oleh Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Nah, di sini kita lihat di pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Di situ dikatakan ayat yang pasal ketiga ya, kitab Ester, pasal ketiga ayat ke-7. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang Pur yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Nah, Pur itu undian, itu sesuatu untuk memutuskan atau mengambil keputusan. Nah, itu undi pada waktu itu. Dan perhatikan, ketika undi dibuat, mereka untuk membuat keputusan supaya melalui Haman, orang Israel, orang Yahudi itu dimusnahkan. Nah, perhatikan di ayat yang ke-8, 10 dan 13 ya, saya lompat-lompat saja. Ayat 8 bilang begini, maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa.
Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluas. Dia provokator, dia memprovokasi raja ya. Kemudian muncul keputusan Raja Haman Raja Ahasveros di ayat yang ke-10. Maka raja mencabut cincin menterainya, itu keputusan ya, tidak bisa dirubah. Lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seluruh orang Yahudi itu. Lompat ayat yang ke-13. Surat-surat dikirim dengan perantaran seluruh pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya digunakan, perhatikan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, itu rencana Haman. Jadi ada satu waktu namanya tanggal yang ke-13 bulan Adar, itu bulan yang ke-12 kalau kita bulan Desember. Nah, itu direncanakan dibuat satu keputusan supaya pada waktu itu seluruh daerah yang menjadi kekuasaan dari Raja Ahasveros, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua dibunuh, bahkan rakyatnya hartanya diambil. Nah, ini satu rencana genosid atau pemusnahan satu ras suku bangsa oleh Haman. Dan apa yang terjadi dari hal ini, perhatikan tindakan Mordekai di pasal yang keempat. Dia kemudian berpuasa, berpuasa berkabung. Kalau orang berkabung pada waktu itu taruh debu di atas, abu di atas kepala. Dia kan cuma duduk-duduk, Mordekai kan di gerbang. Kemudian Esther lihat, ada apa dengan Mordekai? Dia berkabung apa? Nah, perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang melapor kepada Esther. Dia katakan begini, bahwa Esther harus menolong orang Yahudi, sebab orang Yahudi akan dibunuh, sudah diputuskan oleh Haman untuk dimusnahkan. Kemudian Esther suruh lagi utusannya pergi kasih tahu sama Mordekai. Dia bilang keputusan atau undang-undang dalam media Persia, siapapun dia, laki-laki, perempuan, bahkan ratu sekalipun, kalau menghadap raja tanpa diminta, ya, itu akan dihukum mati. Sedangkan Ratu Esther bilang sudah 30 hari, 1 bulan raja tidak pernah memanggil dia. Artinya apa? Kalau dia menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja, kemudian raja marah, itu keputusannya dia harus dihukum mati. Apa Mordekai bilang? Kasih tahu sama Esther, jangan engkau merasa engkau orang Yahudi kemudian ada di sana engkau aman. Kalau engkau tidak menolong kami, maka akan ada pertolongan dari pihak lain. Tidak disebutkan nama Tuhan. Tetapi karena engkau ada di situ, engkau dapat juga menjadi jalan, bagian atau sarana untuk menolong orang Yahudi. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Esther menyuruh ya orang-orang atau dayang-dayangnya berpuasa. Bisa puasa Esther 3 hari. Dibilang berpuasalah untuk saya. Nah, ini kita akan baca di pasal 4 ayat yang ke-15 dan 16. Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, ini luar biasa. Maka pergilah Mordekai dan perbuatnya setepat seperti yang dipesankan kepadanya. Perhatikan, setelah itu pasal 5 ayat 1 sampai 3. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther untuk menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Nah, ini nanti baca seterusnya. Dan akhirnya Esther menghadap meminta kepada Ahasveros untuk undang makan, ya, diundang makan, dan Haman juga diundang. Nah, itu ditunjuk di situ, ini Haman yang rencana membunuh suku bangsa. Akhirnya tiang sulah atau tiang untuk menggantung, menghukum mati orang-orang Yahudi termasuk Mordekai itu diganti kepada Haman.
dan keluarganya. Dan kemudian hari kelepasan kemujuran itu dirayakan oleh Ester, ya, dan orang Yahudi sebagai hari Raja Purim. Perhatikan apa yang kita pelajari dari sini. Perhatikan kembali ke ayat 16. Di situ Ester menyuruh untuk berpuasa 3 hari, ya, tanpa ada keterangan lain. Tentunya dia berdoa. Perhatikan bahwa kitab Ester tidak pernah disebutkan nama Tuhan, nama Allah. Kenapa? Karena penulis menyembunyikan hal ini, sebab kalau ketahuan itu berbahaya bagi mereka. Karena media bersih orang tidak menyembah Allah Israel. Nah, sehingga Tuhan tidak dimunculkan di situ. Tetapi pernah saya katakan bahwa di balik peristiwa hidup orang Yahudi, bahkan Mordekai dan Ester, Tuhan bekerja di sana. Tuhan punya cara untuk menolong mereka. Dan perhatikan ketika Ester menyuruh supaya berpuasa 3 hari, tidak makan, tidak minum, dia pasti berdoa. Memang tidak dibilang dalam Alkitab dia berdoa apa, tetapi dalam satu catatan Midras itu buku tafsiran para rabi-rabi Yahudi. Mereka dengan adat istiadatnya mereka tahu, karena mereka hidup lingkungan adat istiadat Yahudi dan kebiasaan, bahwa apa yang diucapkan Ester selama dia berpuasa 3 hari berdoa, dia menyanyikan satu lagu dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur 22 ayat yang pertama dan kedua. Ya, ini cuma saya baca saja, ini aja satu bagian panjang. Ester bilang begini, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetap engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, ini Mazmur ini dinyanyikan oleh Ester. Rusa di Kala Fajar dalam bahasa Ibrani Ayelet Shakar. Ayelet itu rusa betina, Sakar itu fajar pagi. Dan inilah yang dinyanyikan oleh Ester ketika dia diperhadapkan dengan satu keputusan atau satu pilihan yang sangat berat untuk menghadap raja. Dan dia berkata bahwa 1 bulan 30 hari dia tidak pernah dipanggil. Dan tentunya risiko bagi dia, kalau raja tidak berkenan pasti dia dihukum mati. Sehingga dia berkata, kalau aku mati, biarlah aku mati. Ini merupakan satu tindakan iman dari seorang Ester. Ya, itu poin yang pertama saya sampaikan, bahwa ada tindakan iman. Ketika Ester dia berdoa, bahkan dia berpuasa, dia menyanyikan lagu Rusa betina di Kala Fajar, Ayelet Shakar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini bukan kalimat pertanyaan atau kalimat protes, tetapi kalimat ini merupakan satu nyanyian dalamnya berarti retoris. Jawabnya sudah ada dalam ayat itu, atau tidak perlu dijawab, sebab tidak mungkin Allah akan meninggalkan dia. Kalau saya merekonstruksi bagaimana seorang Ester, dia pasti menangis. Dia katakan, Tuhan atau Allahku, Allahku, jawablah aku. Allahku, Allahku, tolonglah kami. Bangsa kami akan dimusnahkan oleh Haman. Keputusan atau cincin menteri raja sudah diturunkan, sudah dijatuhkan, bahkan sudah dikirim. Bahkan tanggal 13 bulan Adar bulan ke-12, seluruh orang Israel, seluruh orang Yahudi termasuk saya, itu akan dimusnahkan oleh Haman. Keputusan yang sudah keluar. Artinya kalau hari ini sudah undang-undangnya, keputusan presidennya kalau saat ini sudah dikeluarkan. Sehingga ketika Ester berdoa, dia pasti meratap kepada Tuhan. Dia pasti berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Jawablah kami, tolong kami. Ini merupakan satu seruan penyerahan atau tindakan iman yang sangat luar biasa. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Resikonya mati. Ester pasrah dalam tindakan iman, bukan pasrah artinya dalam tindakan konyol. Dia berserah total. Dia katakan, kalau aku mati, biarlah aku mati. Tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang luar biasa, ratu yang cantik, pilihan Raja Ahasuerus. Kemudian dia berserah. Bagaimana kalau Ahasuerus tidak berkenan menerimanya? Dia pasti hukum mati. Itu undang-undang yang ada. Saya mengatakan bahwa Tuhan bekerja di sana. Ketika Ester dia mempersiapkan bajunya, dia mungkin berkata kepada dendanya, pakailah saya baju yang terindah. Mungkin ini hari terakhir bagi saya untuk memakai baju ratu saya dan untuk menghadap raja.
Sebab resikonya cuma satu, ya cuma dua. Artinya kalau bukan dihukum atau dihukum mati, diterima oleh raja. Tidak ada yang bilang, oh saya pasti diterima karena saya ratu. Karena undang-undang itu berlaku. Itu Ester tahu. Sehingga ketika dia menghadap raja pada hari yang ketiga setelah dia berpuasa, dia pasti berserah total. Tentunya ketika dia melangkah menuju kepada istana presiden, istana Raja Ahasveros, mungkin dia ketar-ketir di sana. Ya, mungkin dia melangkah satu langkah, dia katakan apa raja mau bilang, dua langkah, aduh sudekat ini apa raja mau bilang. Ketika pada sampai di depan raja, raja mengelurkan tongkat emasnya, dan kemudian itu pertanda raja berkenan dan Ester menyentuh tongkat itu. Saya katakan bahwa di dalam pengharapan, dan ketika teguh dalam pengharapan dalam keadaan yang sangat terpuruk sekalipun, Tuhan bertindak. Amin. Mungkin kita tidak tahu, mungkin tidak kelihatan, mungkin kita katakan di mana engkau Tuhan, saya sudah berdoa berpuasa tapi pertolongannya itu belum ada, pertolongan dari Tuhan tidak ada. Tapi dengan baik seperti seorang Ester, dia mempasrahkan kehidupannya, kalau aku mati, biar aku mati, aku harus menghadap raja untuk menolong orang-orang Yahudi dari ancaman genosida dari seorang Haman dan juga karena oleh kita raja. Dan luar biasa cara Tuhan menolong orang Israel atau menolong orang Yahudi. Saya mau katakan bahwa dalam keadaan kita terburuk, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Ketika Ester dia merantau kepada Tuhan dalam 3 hari 3 malam, dia tahu ya kalau kita coba di posisi Ester, kita akan merasakan ketar-ketir. Raja mau terima atau tidak? Raja mau terima atau tidak? Pasti ini akan ada. Bukan satu keyakinan iman bahwa berpikir positif, tidak. Tetapi Ester pasrah, kalau aku mati, biar aku mati. Dan saya mengatakan bahwa inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Iman Ester yang sangat luar biasa. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa Yahudi yang dia kasih. Bapak Ibu Saudara, ya ini sudah pernah saya ceritakan, tapi ini merupakan kesaksian. Ketika bulan lalu saya kena COVID, 3 hari itu memang susah untuk tidur. Pikiran takut, ancaman kematian itu muncul di pikiran saya. Apa yang akan terjadi kalau saya misalnya meninggal? Hamba Tuhan pun bukan VIP, banyak juga yang meninggal. Jangan-jangan ini giliran saya. Di tengah malam ketika saya bangun subuh, saya berdoa. Saya berdoa katakan, Tuhan dengan air mata, tolonglah saya. Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan saya. Saya serahkan seluruh kehidupan saya, pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Itu berlangsung beberapa hari. Karena saya tahu bahwa hari ke-8 sampai hari ke-11 itu masa kritis. Dan masa-masa itu napas saya sudah mulai tertahan, sesak. Kalau malam, saya sengaja kasih tahu istri saya dan juga anak saya. Saya katakan, Tuhan tolong saya. Ketika motor saya cuma jalan, saya minum air panas lagi. Saya terus berdoa. Saya mengingat bahwa dalam peristiwa kehidupan saya, Tuhan selalu menolong. Saya pernah luput dari penyakit liver yang berat. Saya tahu di sana pertolongan Tuhan menolong saya. Saya mengingat 20 tahun yang lalu juga, ketika anak kami yang kedua Selin lahir, istri saya dia mengalami satu keadaan di mana dia hampir mati oleh karena bantahan. Dalam satu keadaan di tetangga kami ada yang meninggal juga karena melahirkan, satu membuat khawatir. Ketika sampai kepada posisi saya dipanggil pulang oleh saudara saya, bilang pulang, istrimu sudah mulai tidak bisa berbicara, ya, dia sudah mulai pucat pasi, ya, dipanggil namanya sudah diam, tidak ada suara lagi, dingin mulai dari kaki, tidak bisa berkata apa-apa. Saya cuma berlutut berdoa, katakan, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan saya percaya. Waktu itu saya baru mulai pelayanan. Saya bilang, kalau hamba-hamba Tuhan besar semisal John Hartman, Tuhan dengar doanya, karena waktu itu di televisi RCTI John Hartman selalu khotbah tentang mujizat, Gilbert Lumondong dan segala macam hamba Tuhan. Engkau dengar, saya pun juga sama di hadapan-Mu Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tumpang tangan, Tuhan nyatakan kuasa. Itu bukan cuma 5 menit, bukan cuma 1 jam, 2 jam sampai 3 jam. Apa yang terjadi? Kemudian bisa terbangun. Tapi yang pegang saya bisa pegang, tapi ada tangan yang besar yang memegang bagian perutnya, kemudian dia merasakan aliran kehangatan itu menjalar seluruh tubuhnya dan kemudian membangunkan dia. Saya bilang, itu tangan Tuhan, itu kuasa Tuhan yang menolong. Haleluya.
Saya katakan, waktu itu saya tanya, bagaimana Anda rasa? Istri saya bilang, saya sudah perjalanan jauh, sudah berjalan di satu padang rumput yang hijau, sayup-sayup terdengar suara saya memanggil. Kedengaran memanggil, mami, kalau saya sementara berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kali penuh penyerahan yang teguh kepada Tuhan. Dan ketika dia sembuh, ketika saya sakit, saya ingat bahwa waktu lalu pun juga Tuhan menolong saya. Maka juga pada hari ini Tuhan juga menolong saya. Sudah katakan amin. Dan oleh karena itu ketika kita dalam masalah, dalam persoalan, dalam tekanan seberat apapun, teguhlah dalam pengharapan. Amin. Jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita tawar hati. Kita harus ada tindakan iman. Jangan cuma masalah sedikit kita mulai, Tuhan, saya begini dan mungkin berat. Akhirnya kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya ketika merenungkan ayat ini, membayangkan posisi Esther itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Saya kembali merekonstruksi bagaimana keadaan dia, kemudian saya bandingkan dengan kehidupan saya. Dan ketika pertolongan Tuhan waktu demi waktu yang dialami, saya percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus, dia tetap sama, tidak pernah berubah. Amin. Teguhlah dalam pengharapan. Ada tindakan iman dalam seluruh kehidupan kita. Hari ini mungkin engkau berpikir, Tuhan, bagaimana untuk kelangsungan keluargaku? Saya tidak punya sesuatu. Ingat, seorang janda di Sarfat, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam kulit-kulit. Elia bilang, olahlah itu bagiku, kalau ada sisanya bagi anak-anak. Dan apa yang Tuhan katakan berlipat ganda. Saya tidak bilang bahwa Tuhan juga bisa menolong dengan cara seperti itu, tetapi Tuhan punya banyak macam cara. Amin. Mungkin engkau hanya mempunyai sebuah usaha kecil, katakanlah barangkali cuma kios yang kecil atau usaha wira swasta yang mungkin bagimu itu tidak diperhitungkan oleh orang, tetapi dengan baik, ketika ada ketaatan, ketika ada iman, ada tindakan, maka di situ pula Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasa menolong saudara-saudara. Allah punya banyak macam cara untuk menolong kita. Kisah Esther ini menunjukkan bahwa walaupun Tuhan tidak terlihat di balik apa yang mereka kerjakan, tetapi Tuhan aktif di dalam seluruh kehidupan Esther, bahkan juga sampai kita hari ini. Amin. Dia mengatakan, menyanyikan lagu Hayat Syakar. Rusa betina di kala fajar berdoa, ya Allah, ya Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, tolonglah saya. Dan Tuhan akan kuasa. Sehingga orang Israel atau orang Yahudi, mereka luput dan mereka menyanyikan atau merayakan Purim. Pada saat itu betapa luar biasanya bagaimana ketika ada tindakan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-28, ayat 28 bilang begini, dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatan-peringatan tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Poin yang kedua, teguh dalam pengharapan. Yang pertama tadi apa? Ada tindakan iman. Yang kedua, tetap percaya. Bilang sama saya, tetap percaya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tradisi Purim itu ditetapkan oleh orang Yahudi itu turun-temurun. Berarti kalau turun-temurun mereka harus merayakan. Pada tanggal 13 bulan Adar, mereka merayakan hari raya Purim. Untuk apa? Purim itu artinya keberuntungan. Bagaimana mereka mengingat mereka luput dari Haman yang akan membunuh ras mereka, yang akan memusnahkan ras mereka, sehingga untuk mengingat hal ini mereka merayakan Purim. Dan juga untuk mengingat mujizat di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan Bapak Ibu Saudara, bagi wanita-wanita Yahudi, ketika mereka dalam tekanan yang sangat luar biasa, atau ada pengharapan yang mereka ingin sampaikan kepada Tuhan, mereka menyanyikan, meratapi dengan Mazmur 22 ayat Syakar, rusa di kala fajar, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dan ketika ini menjadi tradisi, bukan hanya bagi para wanita Yahudi, tapi juga bagi laki-laki. Dan sampai di zaman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu dia laki-laki Yahudi.
Dia paham budaya Yahudi sebab dia hidup dalam lingkungan budaya Yahudi, dan dia mempraktekkan tradisi adat orang Yahudi. Dan tentunya Tuhan Yesus sangat paham ketika berada dalam situasi yang sulit sebagai manusia biasa pada waktu itu, untuk mengingat Tuhan punya cara untuk menolong dalam apa yang dilakukan, yaitu ayalet syakam. Dan ketika satu saat ketika dia disalibkan, kemudian dari jam 12 itu gelap gulita, maka hampir jam 3 dia berseru, Eli Eli lama sabachthani. Yang mari kita membuka di Matius pasal yang ke-27 ayat 46. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46 ayat 45 saya baca, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tanda tanya di sana. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, hal ini ketika saya sekolah teologi ya, itu diajarkan bahwa Eli Eli sabachthani, kan orang tanya, misalnya yang orang yang kritis tentang ketuhanan Yesus, masa dia Allah, dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang kami jawab pada waktu itu dalam pengajaran dalam teologi, bahwa dia sebagai manusia 100%. Dalam diri Yesus ada dua natur, ada natur ilahi, ada natur manusia. Yang dia berseru Eli Eli lama sabachthani itu natur manusia, dia berseru kepada Allah, dan itu bingung bagi semua orang. Nah, untuk mempelajari hal ini, bagaimana kita harus mengetahui tradisi Yahudi. Kita harus belajar bagaimana orang Yahudi dalam tata caranya. Dan saya katakan tadi bahwa ketika Yesus berseru Eli Eli lama sabachthani, dia sementara menyanyikan Mazmur 22 ayalet syakam. Kenapa? Karena pada waktu itu gelap gulita, jam 12 siang. Dia menyanyikan karena ada ibunya di bawah sebagai wanita Yahudi, untuk mendorong, memotivasi mereka dan juga para wanita yang lain untuk menyanyikan ayalet syakam, Eli Eli lama sabachthani. Dan Yesus berkata, Eli Eli lama sabachthani. Itu merupakan satu lagu pengharapan, rusa betina di kala fajar, yang menunjukkan bahwa ada pengharapan dan tetap percaya dalam situasi yang sulit sekalipun. Nah, itu namanya Eli Eli lama sabachthani. Artinya bahwa Yesus memberikan satu contoh. Dan juga sebagai seorang pria Yahudi dan mengetahui bahwa Purim artinya keberuntungan, sehingga dia tahu dalam hari Purim juga orang menyanyikan lagu atau berdoa dengan lagu ayalet syakam, pengharapan atau rusa betina di kala fajar. Dan perhatikan, waktu itu juga jam 3 sore kembali terang. Dan bukan hanya itu saja, pengharapan Yesus Kristus ketika dia mati 3 hari dalam kubur, hari yang ketiga dia bangkit oleh terang kemuliaannya yang luar biasa. Dengan kata lain, bahwa tetap percaya ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kita jangan dipusingkan dengan teologi. Memang teologi barat yang kita dengarkan sampai hari ini yang banyak mempengaruhi pikiran kita. Seorang Martin Luther, tokoh reformasi, dia sendiri berjam-jam berpikir dan berkata, bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Sebab dia orang bule, dalam cara berpikir orang Eropa. Tetapi Yesus Tuhan, dia adalah orang Yahudi asli tulen, sehingga dia mengerti tata cara orang Yahudi dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak punya pengharapan. Ketika dia menyanyikan ayalet syakam, artinya Allah mengapa meninggalkan aku, artinya tetap percaya dan punya pengharapan. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa apapun yang kita hadapi, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya mau katakan bahwa dalam situasi yang buruk, menekan sampai hari ini pun juga, jangan kita tawar hati. Persoalan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tetapi bagi saya dan saudara tetap percaya. Kita juga perlu berdoa juga bagi saudara kita Yohan Naedi, yang masuk rumah sakit ya Pak. Sampai hari ini sudah 1 bulan lebih hitungan saya. Nanti WB ambil waktu berkunjung ke poso saya bawa. Saya selalu berdoa tiap hari itu anak ini, karena dalam keadaan seperti itu, ususnya sudah berapa kali diangkat keluar,
untuk dioperasi dipotong. Beberapa tahun lalu saya pernah berikan alat dari Makassar supaya dia bisa, maaf kata, buang kotoran dari dubur, tetapi itu bermasalah juga. Sudah berapa kali keluarkan. Saya katakan Mas Devi, teguh dalam pengharapan, kuat, tetap teguh. Saya cuma bilang seperti itu. Kenapa? Karena Alkitab menjanjikan sampai tangan Tuhan turun atas anak Yohan saat ini. Dan kita jemaat juga perlu dukung dalam doa. Berikan kemampuan, kekuatan kepada Ibu Daya di dalam hal ini. Sebab kenapa? Untuk dia tetap percaya, kita juga harus berikan topangan doa dan juga saling memotivasi. Itu yang dihadapi oleh saudara kita. Dan bagi Esther juga, dia berdoa bagi bangsanya. Kita juga perlu ambil bagian berdoa bagi bangsa negara kita. Sebab kenapa? Kita sebagai anak bangsa, kita juga bertanggung jawab bagi bangsa ini. Ya, saya melihat bahwa orang-orang tertentu yang sangat radikal sudah mulai ditangkap oleh polisi. Kenapa? Karena hal itu pasti tidak terlepas dari doa-doa orang percaya. Dan kita pun juga harus ambil bagian. Negara kita dalam keadaan sesuatu yang seringkali mengancam. Kita mungkin aman di sini. Jangan karena kita gentena seperti Mordekai bilang, jangan karena engkau Esther lingkungan di sana, engkau aman. Kalau engkau tidak melakukan sesuatu, akan ada pertolongan lain dari pihak lain. Tapi hari ini kalau kita ada di sini, jangan juga kita merasa aman. Kita juga perlu berdoa bagi bangsa ini. Kita juga perlu berdoa bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu bagi jemaat yang sempat tiap hari Jumat ada doa di sini, supaya kenapa kita berdoa bagi bangsa, bagi pribadi kita, bagi saudara-saudara kita, supaya kita saling menguatkan dan juga tetap punya pengharapan dan percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang saya sampaikan sebelum kita masuk perjamuan kudus. Teguhlah dalam pengharapan. Yang pertama ada tindakan iman, bertindak. Kalau perlu kita berpuasa, berpuasa. Kalau kita mungkin cuma berapa jam tidak apa-apa. Malam kemudian nanti pagi jam 10 kita sarapan tidak masalah. Ada juga puasa orang yang tidak makan daging, misalnya cuma makan buah juga boleh. Orang bilang puasa Daniel, tidak masalah. Tetapi poinnya yang penting itu doa. Walaupun puasa juga, tapi kalau kita tidak berdoa juga itu cuma tanggal. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus ada tindakan iman. Amin. Dan apapun yang kau hadapi, bertindaklah dengan imanmu, pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, tetap percaya. Yesus Kristus pun juga dalam keadaan dia tertekan, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Dia percaya bahwa tangan Bapa yang kuat, yang kokoh tetap ada bersama-sama dengan dia dan terus menyertai dia. Juga bagi saya dan saudara, Tuhan telah menyertai kita. Immanuel. Amin untuk firman Tuhan.